Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga ingkang sepindah kita lajengaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi dumateng kula lan panjenengan sami kathahkan nikmat iman Islam saha nikmat sehat lan sempat, sehingga ing dalu menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kesempatan kesehatan iman Islam taufik lan hidayah. Lan mugi-mugi ingkang usaha ingkang kula lan panjenengan sami laksanakan ing dinten menika ing dalu menika kita gunakan waktu sehat, kita gunakan waktu luang, kita gunakan taufik dan hidayah kita yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan tholabul ilmi, dan tentunya kita berharap dari proses pengibadahan kita kepada Allah ini betul-betul Allah berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita menjadi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, lan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang istiqomah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami mangke ten yaumul akhir pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ing dalu menika monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng badhe bahas tunggalipun perkawis ingkang menurut kula penting, karena perkawis niki mangke langsung disampaikan oleh Allah. Perkara nopo? Perkara setunggalipun pangkat, utawi Allah menika sampun memberikan gambaran, Allah sudah memberikan satu predikat kepada orang-orang yang mana orang-orang yang mendapatkan predikat ini nanti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tujuanipun kula lan panjenengan sami hidup niki nggih tujuane namung niku. Gitu. Di pertemuan yang lalu sebelum Idul Adha di bulan Mei menika kan kula lan panjenengan sami sampun bahas bagaimana hidup kula lan panjenengan sami niku napa dasaripun napa ridho saking Allah. Allah menawi meridhai amalan niki nggih kula lan panjenengan sami lakukan, menawi Allah mboten ridhoi nggih tinggalkan. Ya. Nah niku bulan Mei yang lalu. Maka di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas atau mentadaburi beberapa ayat-ayat Allah di dalam surah Al-Furqan. Ya, di dalam surah Al-Furqan nanti dimulai dari ayat 63 sampai ayat keberapa nanti selesainya. Oke. Nah, di dalam surah Al-Furqan menika di ayat ke-63 ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pujian atau gambaran orang-orang yang nanti akan mendapatkan ulaika yujzaunal ghurfatan bima sabaru. Ya. Maka orang yang akan Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan menika 63 sampai akhir itu nanti, itu mereka akan mendapatkan surga, yang mana surga ini didapatkan tentunya dengan cara yang tidak mudah ketika dia hidup di dunia. Ya. Maka insya Allah ayat menika sampun masyhur, panjenengan mungkin nanti miro.
Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman. Ya. Wa ibadur rahman. Nah, niki mau ingkang kula lan panjenengan sami sampun mengetahui bahwasanya wonten setunggalipun pangkat ingkang kula lan panjenengan memang maksud menika nggih niki ibadur rahman. Kata ibadur rahman menika ampun diartikan sepotong-sepotong. Karena kalau kita artikan potong satu kata demi satu kata niku artinya nggih biasa mawon. Contoh kalau kita artikan harfiah ya. Ibadun niku artinya pun apa? Hamba. Ibad, hamba. Ar-Rahman maha Ar-Rahman maha pengasih. Ya. Kalau kita lihat dari makna harfiah, makna katanya saja niku nggih hambanya Allah. Berarti kula lan panjenengan sami niki termasuk hambanipun yang maha pengasih napa mboten? Nggih. Tapi ketika predikat niki digabung, jadi sebutannya ya ibadur rahman, itu ternyata kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir beliau menyampaikan yang disebut dengan ibadur rahman itu adalah hamba pilihan Allah yang nanti akan mendapatkan surga, yang ketika dia hidup di dunia yang disebut dengan ibadur rahman ini, seluruh jasadnya itu ditujukan hanya untuk Allah, taat ya, matanya atau penglihatannya, ucapannya, tangannya, lisannya, kakinya, semuanya digunakan untuk taat. Itu ibadur rahman. Ya, itu tujuannya Pak. Ya, yang kita dapatkan nanti sebagai ibadur rahman itu. Ya. Tapi bagaimana pertanyaannya? Pripun carane kula lan panjenengan sami ben tekan ibadur rahman? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, maka kalau kula lan panjenengan sami nanti bisa merangkai napa? Aturan ingkang sampun Allah sampaikan ben kula lan panjenengan sami menika dadi ibadur rahman, niku insyaallah napa-napa niku penak, Pak. Urip niku mbuh gadah utang, mbuh mboten gadah utang, insyaallah tetep tujuanipun Allah. Ya, enteng. Ya. Lah pripun carane? Disebutkan oleh Allah di ayat-ayat setelahnya. Yang pertama, untuk mendapatkan predikat atau pangkat ibadur rahman yang sangat mulia ini, amalan yang harus kula lan panjenengan saya miliki adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Tiang-tiang ingkang disebataken oleh Allah sebagai ibadur rahman itu adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, rendah hati. Ya, rendah hati, atau bahasa kita yang sering kita dengar dengan istilah tawadhu. Ya. Melihat dunia ini bukan tujuan akhir. Ya, maka kalau istilah ulama-ulama kontemporer menyampaikan apa? Letakkan dunia di tanganmu, jangan letakkan dunia di hatimu. Ya, karena sejatinya dunia ini hanya genggaman semata yang tidak akan pernah kita bawa sampai mati. Itu. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa memiliki sifat hauna atau sifat tawadhu. Ya. Nanti kita akan bahas lumayan cukup panjang nanti pembahasan tentang bagaimana tawadhu ini berlawanan arus dengan kesombongan. Ya, ini mungkin materi panjenengan pun khatam, tapi pertanyaannya kita ini sudah sampai letak bisa melakukannya atau belum? Ya, maka hadis yang pertama yang ingin kami sampaikan, Rasulullah Muhammad SAW nate bersabda dan setunggalipun hadis, man tawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Ya, ini hadis yang pendek, tapi kita bisa memahami hadis ini dengan cukup panjang. Kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada ketawaduan, rendah hati, ya, seberapa dunia dia miliki, tetap dia menganggap dirinya itu manusia biasa. Ya, maka orang yang tawadhu, kata Rasulullah, maka Allah akan menjanjikan kepadanya rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya, atau Allah akan memuliakannya.
Di mana? Fit dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Sebaliknya Bapak Ibu, wa man takabbara, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, ada keangkuhan, merasa lebih besar, merasa lebih tinggi dibandingkan manusia lain, merasa mulia dibandingkan orang lain, maka kata Rasulullah, wadu'ahullah, orang itu akan Allah hinakan, ya, atau Allah akan merendahkan, ya, merendahkan martabatnya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nah dari hadis ini nanti kita bisa mendapatkan banyak hal, ya. Kalau tawadhu ini kan, kalau sifat tawadhu itu kan bisa diartikan bagaimana ketika kita hidup di muka bumi ini tetap melihat diri kita ini manusia biasa dan orang lain sama. Karena yang membedakan, karena di prinsip Islam itu yang membedakan diri kita dengan manusia lain adalah takwa, kan gitu. Tapi banyak yang membuatan tiang niku nek pun jadi bos niku delok OBW kita rendah, ya, ini jadi masalah. Maka napa ujianipun tiang sing tenduran kali tiang sing ten ngisoran niku benten Pak, ya. Nek panjenengan ngoten kira-kira diken pilih ning dhuwur napa ten ngisor Pak? Ning dhuwur. Mergo dereng tau ngrasani abote dadi ning dhuwur Pak. Lho nggih. Kula niku kuatah kenal tiang-tiang ingkang pun gak ada perusahaan rencang-rencang niku. Kalau dia tidak mempelajari ilmu tentang ketawaduan atau tentang haula tadi, maka yang dia lihat, aku ki bos, kowe macam-macam, kowe ki sopo gitu loh. Iki sopo. Nah, setelah orang ini belajar ilmu agama, itu semua hilang Pak. Jadi kalau di perusahaan, oke, kamu menjadi bawahanku. Tapi dalam proses muamalahnya, saya manusia, kamu juga manusia. Tidak ada yang lebih mulia. Tapi kalau di perusahaan, oke, saya kalau memerintah kamu, kalau kamu diperintah saya, ya memang itu aturannya. Nggak mungkin OB merintah direksi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya, maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu wow kula tanglet pilih ning dhuwur, niku kemungkinan besar jenengan durung ning dhuwur, Pak. Ya. Karena belum merasakan bagaimana susahnya jadi orang atas. Ya, penyakit yang sangat lekat dengan orang-orang yang berada di atas itu adalah penyakit sombong. Sedangkan orang-orang yang di bawah itu nggak enten penyakitnya apa boten? Apa penyakitnya? Hasad. Nah, apa jangan pilih sinten mundi? Dhuwur ada penyakitnya, ngisor ada penyakitnya, pilih sinten mundi, Pak? Podo-podo penyakitnya yang dhuwur wae, enak to? Ya. Nah, kalau bisa kita dimanapun kita berada tidak ada penyakitnya itu, ya, tapi susah sekali, ya. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan tadi di dalam beberapa tafsir itu disampaikan maksud dari haula di sini ya memang dibuktikan dengan cara dia berjalan itu Pak, ya kan enten tiang niku nek melampah niku enten sing memang penak ditingali penak ngoten lho Pak, tapi nggih enten tiang niku nek melaku pripun rada disawang ki ra penak ngoten lho. Enten wonten tiyang ngoten niku. Enten kok kemrungsungan lho nek. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat cara Nabi berjalan, Nabi itu berjalan kalau berjalan Masya Allah tegak, ya. Tidak ada rasa-rasa angkuh yang ada di dalam proses berjalannya. Ya. Maka ya sebenarnya kita nggak boleh melihat orang itu angkuh dari cara berjalannya, tapi kesehatan hati seseorang itu sangat akan mempengaruhi cara dia berjalan atau hidup di dunia ini, sangat mempengaruhi. Maka kalau orang itu sombong, ya melakukannya kita orang sombong, walaupun jalannya dia biasa saja, katanya. Jadi yang akan keluar, aura yang akan keluar, ya ini malah, aura yang akan keluar yang dilihat oleh orang lain itu ya bagaimana kualitas hati dan ketakwaan kita. Kalau kita lemah, ya orang lain akan lihat, walaupun jalan kita sama, tapi orang lain akan mengetahui, oh ini beda gitu loh. Ya. Maka ini harus kita perhatikan betul-betul, jangan sampai rasa-rasa sombong itu terjangkit di dalam diri kita. Walaupun kita tidak boleh menilai hanya karena berjalannya. Kayak melakukannya pedang-pedang sombong, ampun. Ya, ampun waten. Nah, terkait dengan kesombongan menika wonten setunggalipun hadis ingkang menjadi peringatan keras dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana hadis ini
napa kabar yang Rasulullah sampaikan dumateng para sahabat. Nabi tanglet dumateng para sahabat. Ala ukhbirukum bi ahlinna. Ya. Rasulullah tanglet dumateng para sahabat, "Wahai sahabatku, kowe gelem ora tak kandhani wong-wong sing dadi penghuni neraka." Ya. Tiang-tiang sing dadi penghuni neraka. Kata para sahabat, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, kami mau. Karena apa yang diucap Nabi pasti benar. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan 3 kriteria. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu udulin jawadin mustakbirin." Yang pertama, disebutkan oleh Rasulullah, kullu udulin. Udulin itu apa toh? Udulin itu adalah wong-wong nek urip ten donya niku keras tur kasar. Sithik-sithik ngampleng. Sithik-sithik misuh. Ya. Nek diajak dialog mesti muring-muring. Enten yang ngoten niku. Yang mriki enten mboten? Ampun ditunjuk nggih, ndak malah bubar. Ya. Loh, itu orang seperti ini masih banyak. Keras ya, dia sama anak istrinya keras, sama saudaranya keras. Dia kalau jadi pemimpin bawahannya memberikan masukan, wis pokoknya ora, aku ya aku, pendapatku ya pendapatku. Ya. Maka ini menjadi satu sifat yang kang kula lan panjenengan sami harus jauhi. Ya, termasuk gampang jiwit. Ya, enten iki mbah-mbah sing gampang jiwit putune. Enten mboten? Mboten nggih. Jenengan niku nek diken milih, niku asline sayang kalih puter apa luwih sayang kalih putu, Pak? Sayang putu nggih. Valid nggih. Ya. Jadi yang ke-9. Ingkang nomor kali. Ya. Kullu tulin jawadin. Jawadin itu apa? Jawadin itu rakus tur tamak terhadap dunia. Ya. Nah, ini ada sambungannya ngeten Bapak Ibu. Tiang niku kula lan panjenengan sami sebagai manusia, ketika hidup di dunia itu tujuannya itu adalah akhirat, wis orang mungkin sombong, Pak. Orang mungkin. Ya, gak mungkin. Nah, kita niatan hidup di dunia itu untuk ibadah, kerja ya bismillahirrahmanirrahim, mau makan ya doa, mau ke masjid ya doa. Setiap amalan diiringi dengan doa, pun boten enten celah sombong, insyaallah. Dalilin apa? Wonten setunggalipun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana di dunya hammahu. Kata Rasulullah, sinten kemawon barang siapa yang ketika dia hidup di dunia tujuannya gur dunyo. Ya. Buktinya apa? Buktinya gampang, Pak. Orang kalau hidup di dunia itu tujuannya dunia, itu ketika dia bekerja yang dia cari adalah harta. Ya. Loh, kan aku yang golek harta, Mas. Beda, Pak. Orang muslim itu ketika bekerja yang dicari itu bukan sekedar harta, tapi rizki. Rizki kali harta itu berbeda. Ya. Karena rizki itu sangat identik dengan keberkahan. Maka orang kaum muslimin kita ini diajarkan oleh Nabi bagaimana ketika mau mengais rizki, mencari penghidupan, maka mulailah dengan doa. Doa yang sudah sangat kita kenal ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula. Doa itu simpel, sederhana, Pak. Tapi ternyata di beberapa referensi yang kita baca, doa yang kita baca sebelum berangkat untuk mencari rizki itu ternyata yang sangat mempengaruhi utama rizki yang kita bawa pulang itu berkah atau tidak. Ya. Berkah atau tidaknya bukan banyak sedikitnya. Banyak, Pak, orang-orang yang ketika dia suaminya kerja napa niku gajine kathah. Tapi nek sing kathah niku contoh gajine 10 yuta ngoten. Ibu-ibu nek garwane gajine 10 yuta dibruk jenengan niku hitungane kathah napa sekedhik, Bu? Kathah. Tapi enten napa mboten tiyang setri gajine bapake 10 juta, tapi jek dereng cukup. Enten napa mboten? Kata. Dan ibu-ibu yang gagak sifat mriki, nek gajine bapak 10 juta iki kira-kira cukup apa turah apa langsung munggah kaji? Turah. Mergane biasane mong sithik pinten iki sithik. UMR pinten UMR boyo lali? 2 juta lebih dikit. Nah, biasanya sih kurang sedikit. Oh, enggak nyampe 2 juta ya? Ayo, ini beda pendapat nih. Ya mungkin mangcek lagi. Ada naik atau tidak? Ya 2 juta lah katakan. Terbukti apa, Pak?
di Indonesia ini merupakan negara dengan kasus korupsi besar. Ya. Penghasilan suaminya itu 25 juta. Tapi kenapa kok bisa-bisa masih korupsi? Sing ngompori sinten? Bojone. Niki fakta, Pak. Penelitian sudah ada. Kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak laki-laki itu sebenarnya laki-laki ini ora patek pengen, Pak. Mergo tekanan dari dalam. Pak, mbok sithik ora ketok, Pak. Lah sithik 271 triliun. Ki piye? Ini enggak dibagekne sak masjid ngeten iki angsal pinten-pinten iki. Napa nggih purun? Mboten ta? Maneman, Pak. Niku duwite kok ngendi nggih dereng ngertos. Ya. Nah. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, maksud kula ngeten lho. Ketika kula lan panjenengan sami memandang dunia itu bukan tujuan utama, itu penak nih Pak. Ya, berkah nih ngenten nih. Nah, kita kembali ke hadis tadi ya. Mangka nati dunya hammahu, sinten kemawon sing urip ten donya tujuanipun gur dunia, ya, maka orang itu akan mendapatkan dua hal. Pertama, farraqallahu alaihi amrahu. Pertama, Allah akan cerai beraikan urusannya. Uripnya mumet, Pak. Akeh pikiran, duitnya akeh. Ya, jenengan dikan milih pikirannya akeh, ya duitnya akeh tapi pikirannya ya akeh. Apa duitnya sithik tapi pikirannya ludang, Pak? Pilih pundi? Duitnya akeh, pikiran ludang. Nah, niku nek dikan milih niku kabeh milih niku, Pak. Tapi biasanya, Pak, jenengan tuh jangan melihat Allah sugih niku utangnya mboten kata, saya akeh ketimbang duitnya, Pak. Ini yang jadi masalah kita ini. Ya. Ya, ternyata kekayaan yang kita miliki itu bukan selamanya akan menjadi kenyamanan, ketentraman hidup. Buktinya di sini loh. Orang itu kalau tujuannya dunia, dia mati-matian cari dunia, sudah dapat. Sugih, Pak, jangan ini, Pak. Tapi janji Rasulullah apa? Kata Rasulullah, farraqallahu alaihi amra. Allah akan mencerai beraikan urusannya. Ya. Mbuh niku anake yang diatur, mbuh niku garwane pelakor ini apa nih? Ya. Ya, merusak hubungan keluarga lain, walaupun uangnya banyak. Lah kira-kira harta sing kathah napa nggih manfaat mboten? Yang pertama. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainaihi, kata Rasulullah. Tiang nek uripe niku ning donya gur golek donya, pertama urusannya dicerai berikan, diporak-porandakan. Yang kedua, Allah akan jadikan di kelopak matanya ini kefakiran. Allah akan menjadikan di kelopak matanya kefakiran. Buktinya apa? Orang kalau mencari dunia tidak akan pernah merasa puas. Ini menurut hadis Nabi demikian. Jadi di matanya itu adanya boten enten rasa cukup. Ya. Sami kalih tiyang nek fakir boten gadah napa-napa nih. Wong sing fakir nih kan wis landhe pekerjaan, boten saged tinggi kebutuhan. Niku nek ndelok wong nek tiyang fakir melihat orang makan, niku mesti pengen apa? Pengen makan karena dia susah untuk makan. Tapi bayangkan ketika orang punya kekayaan banyak tapi di matanya kefakiran, dia tidak akan pernah melihat apa yang dia dapatkan itu sebuah kenikmatan. Entene kurang terus. Ya. Nah, ini monggo Bang cek. Kula lan panjenengan sami ini fi ainaihi itu ada faqrahu atau tidak? Ada kefakirannya atau tidak? Ya semoga saja tidak. Ya. Maka kalau kita kok melihat dunia kok masih merasa nggak puas-puas, beli motor ini aslinya ya iso dinggo gur mergo gengsi ganti motor, tuku mobil Honda Jazz rupane kuning, tonggone tuku dhuwure Jazz ini apa? Jos. Dhuwure Jazz Jos. Ya. Tonggone ganti mobil Pajero. Ora trimo ya ganti Pajero. Ya. Larang meneh apa? Alphard. Ora duwe duit ngeslot. Ya, terus pokoknya niku piye carane aku saya tok kuwi, mbuh carane pripun, mbuh halal, mbuh haram. Niku tiyang nek pun tujuanipun dunya. Lah saniki lho, Pak. Wong ngeslot niku kok yo ngapunten nggih, bodho men ngoten nggih. Wis genah mungkin menang kok jadi dibaleni ngoten.
Ya, di beberapa tempat sudah ada banyak gantung diri nih. Jenengan mireng dong mboten ditane. Anak-anak muda niku wis gantung diri ning dapur, gantung diri teng kamar. Niku faktornya wis tunggal. Kenapa? Judi. Kenapa? Karena dia melihat apa yang dia lihat itu seolah-olah sebuah keindahan. Ternyata di situ ada sebuah kefakiran yang itu semua akan menjadikan diri kita susah. Gitu guys. Nah, itu kalau dunia. Tujuan hidupnya dunia. Nah, sebaliknya. Ya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Ketika seseorang itu hidup di dunia, tujuan utamanya itu adalah akhirat, niatnya hidup dia adalah akhirat, maka orang itu akan mendapatkan yang pertama, wajama Allahu amrohu. Allah akan mengumpulkan perkaranya, atau dalam kata lain Allah akan memudahkan urusannya. Ya. Jenengan itu nek kula lan panjenengan sami niki hitungane masalah kata nomor gede, Pak. Hitungannya tiang mukmin sak oke masalah niku nek tujuanipun bener, maksudnya tujuannya bener niku nggih, masalah itu datang bukan karena kita yang mau gitu loh, karena memang takdirnya kita dapat gitu. Maka orang mukmin itu bagaimana caranya ketika masalah itu datang dikembalikan kepada Allah, efeknya apa? Kita tenang, Pak. Ya, kalau niku enten kenalan niku, Pak, tiang niku wong rap ya sederhana. Kula niku dereng nate ningali tiyang niku napa niku sedih. Ya, sedih niku mboten tahu. Nanti kula tanglet, Mas, koyo uripmu kok wetok penak men to, Mas. Apa ki pura-pura miskin kok kita yo sugih kowe iki ta. Di sawangane iki sawangan wong sumringah ngoten lho, Pak. Ya. Nah, ternyata di balik kesumringahannya, di balik kebahagiaannya itu tertumpuk banyak masalah, tapi masalah dimudahkan oleh Allah, dikumpulkan satu-satu. Selesai dengan dibarengi doa dan ikhtiar tentunya. Lho tiyang mukmin niku wonten niku. Mboten tiyang mukmin niku wonten masalah kok dicerita-critakno ning kaping tangga-tanggane. Rampung napa mboten? Mboten. Lah nek tanggane niku saged njogo amanah. Lah nek tanggane tandon. Ora ember meneh tandon, Pak. Masalah. Nggih biasanya pun ibu-ibu nih nasihat untuk kita semua, tapi khususipun ibu-ibu, karena banyak ini kasus yang di lapangan yang kami dapatkan, banyak masalah rumah tangga itu jadi runyam, jadi lari ke perceraian. Masalah gur sepele, Pak, gur goro-goro enten masalah di rumah, tapi masalah di rumah itu sepele, tapi karena si perempuannya itu nggak betah untuk menjaga amanah itu, akhirnya cerita ke temennya, mosok bojoku ki nek turu ngorok ya. Aku risih banget. Nggak dititakno. Tonggo-tonggo kabeh dua ngerti garwane isin apa mboten? Isin apa mboten, Pak? Isin, gugat cerai, Pak. Gur masalah. Lah jenengan nek garwane jenengan ngorok, jenengan pripun, Pak, sikane? Ya dirungokne wae ya piye meneh. Loh kan kita nikah itu kan sudah siap untuk menerima kelebihan dan kekurangan, kan gitu. Loh, masalah-masalah itu kok bisa runyam, bisa berantakan. Itu sekali lagi, kita melakukan itu bukan karena Allah. Beberapa kali kalau kami diminta untuk ngisi tausiah di walimatul urus itu, di pernikahan, saya selalu sampaikan. Ya, selalu sampaikan, Mas, Mbak, mempelai laki-laki perempuan. Ya, laki-laki suami ini panjenengan itu tidak sesempurna Nabi Muhammad, dan Mas garwane jenengan itu tidak sesempurna Ibunda Khadijatul Kubro, kan? Kenapa? Nanti di tengah perjalanan pasti sak kenal-kenali panjenengan kali garwane panjenengan niku mesti enten sing jenengan dari ngertos. Dan terkadang justru sing mboten ngerti niku sing paling kula lan panjenengan sami anyelne. Contoh, kula kenal kali enten fulan kenal kali garwane wonten dhek mbene wonge lomo banget. Wonge ayu, wonge alus. Lah kok bani kok kuasare ra. Ya berarti aluse mbiyen iki gur napa? Apa jenengan nggih ngoten jenengan? Nah, mboten to? Nah, ini ya. Maka orang kalau sudah niatan dunia itu apapun bentuknya, nikah niatnya untuk Allah, dia kerja niatnya untuk Allah, ditandai dengan apa? Doa. Ya, sholat kita niatnya untuk Allah, bukan yang lain. Maka Allah yang pertama akan memberikan kemudahan di dalam perkara-perkara urusan-urusannya.
Ya, yang kedua, wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan kekayaan tertancap kuat di dalam hatinya. Niki tiyang sing tujuanipun urip niku tentunya tujuanipun akhirat. Ini kan sebaliknya dibandingkan orang yang melihat dunia sebagai tujuannya. Kalau orang melihat dunia sebagai tujuannya apa tadi? Di matanya ada kefakiran, bukan cukup. Tapi kalau orang itu hidupnya itu untuk dunia, untuk akhirat, maka sebenarnya di dalam hatinya akan Allah tancapkan kekayaan. Cukup. Itu inginnya ya cukup. Ya. Kalau niku kadang heran wonten tiyang napa ya tidak mampu lah, orang tidak mampu putrane niku 7, Pak. Putrane 7 niku nek dipikir-pikir gaji 1,5 juta ngopeni anak 7 kabeh sekolah niku kira-kira nyandak napa mboten? Lah kok wong 7 ngopeni siji lho, wiji menggeh-menggeh niku. Nggih. Ya. Niku SPP-ne tok kurang niku, tinggi makan tok kurang sesasi. Tapi banyak cerita, Pak. Jenengan di sekeliling kita masih juga ada. Ya. Ini bapak ini gajinya nggak banyak. Tapi kok anaknya do mondok kabeh. Kayak mondok gratis, Pak. Mondok yang bayar, tapi walaupun tidak semahal yang lain-lain. Tapi intinya dia ini mampu menghidupi. Akhirnya anaknya yang sukses, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Ya. Maka itu bukan karena dianya yang hebat, bukan karena dianya yang pinter memutarkan uang, tidak. Tapi karena dia ditancapkan di dalam hatinya oleh Allah kekayaan, kecukupan. Ya. Nah, maka dari hadis ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwasanya seseorang kalau sudah memiliki tujuan hidup di dunia itu jelas, illa liya'budun, itu insya Allah tidak ada celah untuk sombong. Ya, tidak ada celah untuk sombong. Karena mes tujuannya is akhirat. Ame disombongnya apa? Karena kita hidup ini nggih kecil gitu. Kita kan kecil sepele itu. Buktinya apa? Ketika kita sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Kenapa tidak pujian yang lain? Kenapa tidak tasbih? Kenapa tidak tahlil? Kenapa tidak tahmid? Karena itu seolah-olah ketika kita sholat itu kita menghadap Allah. Allah itu maha besar dan kita ini kecil. Itulah bagaimana pandangan kita ketika kita sholat. Maka orang kalau sholatnya betul, nih kata para ulama, orang itu kalau sholatnya betul, takbiratul ihramnya betul, tidak ada celah di pikiran kita selain Allah. Tapi kan kalau kita kan kelasnya gini, sholat niku pas Allah Akbar niku kadang cek kelingan utang, kadang cek kelingan, napa boleh Pak? Ya. Malah enten tiang niku pas sholat, kelingan sesuatu dinilai itu sebuah nikmat. Padahal itu sebuah musibah. Sholat kok kelingan dunya, wah niku bahaya. Sing halal nih bahaya, nomornya sing haram. Lo nanti cerita nopo dereng nggih. Kula niku kan dangu ten Indramayu, Pak. Indramayu niku kula enten cerita rodok lucu tapi ya rodok gregetan, Pak. Enten duda. Ya, duda niku kan berarti tahun nikah tapi ditinggal sedo kali garwane. Duda, ya toh, duda dia sudah menduda sekitaran setengah tahunan. Nah, singkat cerita waktu itu bapak ini cerita ke kami, Ustadz, apakah tiba-tiba itu cerita ke saya itu langsung gini, Ustadz, apa aku dikon nikah meneh, Ustadz? Duh, kenapa Pak? Saya itu, Ustadz, setiap 5 kali sholat dalam sehari, sholat wajib itu, selalu ketika saya iftitah itu terbayang wanita yang baru menjanda kemarin sore. Bayangkan coba. Ini kok kira-kira jawaban apa gangguan? Nek jenengan sing dadi bapak niki kira-kira pripun? Gas mau betul? Wah, ini masalah besar. Banyak orang menganggap ketika ada bisikan dunia di dalam sholat itu sebuah petunjuk. Lho kok kira niki sholat wajib lho, Pak. Niki sholat wajib lho. Terus kula tanglet, Pak, kula tanglet saestu niki, enggak derenge kula jawab. Jenengan nek pas kelingan janda niku pas iftitah,
Niki kira-kira jenengan iftitah rampung napa mboten doane? Gurguyan, guyu. Sujud dongane rampung mboten? Tahiyat dongane rampung mboten? Nggih mboten. Ning pikirane gur. Oh, nek ngomong jane buah semangat ya. Dan ini masalah gitu loh. Ya. Ini unik ya orang kayak gini nih. Ya mungkin jenengan yang guyu ya kita yang nglakoni ngono lho. Walaupun buatan janda. Mungkin yang lain, kerjaan, mungkin anak, mungkin apa yang kita anggap, Bu aku mau bar sholat duhur toh Bu. Aku itu pikiran ini apa awake dhewe kon ngono ya Bu. Kita ini nggak sadar itu sebuah bisikan setan yang menjadikan kita susah untuk khusyuk, terutama di sholat wajib. Nggak ada ceritanya sholat wajib itu memang benar-benar sholat dan hukumnya wajib yang tidak bisa tercampurkan dengan urusan dunia. Lepaskan dunia di luar masjid, masuk itu benar-benar murni kita ibadah hanya untuk Allah. Kalau sudah demikian Pak, Bu, Masya Allah, Insya Allah di dalam kehidupan kita tidak akan ada kesombongan. Nah, kalau tadi kan ada dua kan, ada 3 baru 2. Penghuni neraka yang pertama apa tadi? Utulin itu apa? Keras, kasar. Yang kedua, jawadin, rakus, tamak terhadap dunia. Yang ketiga, mustakbirin, sombong. Ya, sebutkan yang paling akhir. Ya, ada selain Rasul juga menyampaikan, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya, min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang mana di dalam hatinya masih ada titik kesombongan. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu, sombong itu buatan ujug-ujug teko. Tapi sing gawe penyebab kula lan panjenengan sombong niku nggih awake dhewe, Pak. Awal mula kesombongan itu muncul, itu bagaimana cara pandang kita terhadap dunia. Pun intinya niku tok. Nek kula lan panjenengan sami cara memandang dunia itu sudah benar. Ya. Harta itu benar, memandang dunia ini sudah tidak berlebihan, maka insya Allah Allah juga akan menjaga kita dari sifat kesombongan itu. Ya. Maka Bapak Ibu, kita jangan terus mengira aku ora sombong kok Mas. Yo belum tentu. Kadang wong nek ngaku ora sombong ki justru wong ki sombong. Mulane dititak-titakno, Mas kok aja dadi wong sombong to Mas. Dadi sing lemah lembut kaya aku ini. Niku kira-kira ketoke ngenyem-nyem tapi padahal dhek sombong. Sombong kalih memotivasi niku mirip-mirip lho. Ya. Contoh enten tiyang kula saat itu nih ibu-ibu ya ten Solo mriki. Cerita kalih kula, Ustaz, kula niku kadang rada risih Ustaz. Kalih setunggalipun rencang kula. Lah rencang jenengan nopo? Kula niku nek ben ketemu niku selalu disampaikan, Bu, jenengan kan gak ada arto kathah Bu. Niku lho mriku enten panti yatim. Enten panti yatim, lha mbok jenengan infak ten mriku. Padahal Ustaz, kula niku pun santunan yatim niku lha mbok sebulan itu 5 sampai 10 panti itu saya sudah santuni. Tapi ibu ini selalu ke sana gitu loh. Bu, lha mbok jenengan atone kata lha mbok santunan ten panti mriku. Lah enten apa to? Lah kula niki lho, kula wis 5 tahun lho ten mriku. Ini kan rasanya motivasi, tapi ini gue semi-semi rodok. Ya walaupun kita tidak bisa memastikan sombong atau tidak, tapi ini gue tipis nih Pak. Ya, maka hati-hati. Maka kalau kita melakukan satu amal soleh, ben kula lan panjenengan semi tidak terjerumus dari penyakit sombong. Ya, rumusnya apa? Kalau kita melakukan soleh, lakukan, lupakan. Dengan infakkan, lakukan, tapi bariku lalekno ngoten nih. Ampun dieling-eling. Aku dhewe wis tau kok infak ning masjid kae sak yuta nggo Palestina. Mosok saiki aku dianyeli sak masjid. Diungkit-ungkit tak? Ya, maka prinsipnya kalau kita melakukan amal soleh, lakukan, lupakan. Itu yang paling penak nih. Nek kelas kula lan panjenengan sami. Ya, tapi nek kelas wong soleh niku nek dienggo motivasi ora nek sombong tenan nggih enten. Tapi nek kula lan panjenengan sami ketoke nek rada-rada motivasi niku enten sombonge mboten. Ketoke. Pak. Nek wajah-wajah kita nggih. Mboten ngertos kula. Tapi insyaallah bapak-bapak ibu-ibu mboten. Namung kula berarti. Nggih. Nah, maka Bapak Ibu niki perkawis yang sangat penting. Contoh lain. Bagaimana kesombongan itu akan merusak segalanya yang dia miliki. Ya, contohnya apa? Contohnya gini, Pak.
cara pandang Umar bin Khattab atau cara pandang para sahabat terhadap dunia yang akan menjauhkan para sahabat ini dari gemerlap dunia. Satu, contoh cerita yang sangat masyhur. Kita tahu ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Niku tiang sugih napa mboten? Mopol, banget niku. Perkataan ten Jawa yang lebih dari sugih blegedhu niku napa? Enten napa? Sugih napa? Wis pol ngoten to. Nek basa saiki kerene ya crazy rich. Crazy rich sih wong nek sugih banget ngoten lho. Lah Abdurrahman bin Auf niki walah masyaallah, infaknya top luar biasa, usahanya di mana-mana. Lah suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini pernah duduk bersama paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, duduk. Lah jenenge wong sugih, Pak. Abdurrahman bin Auf niku mbeto kurma, sing kurmane niku enak dhewe sak jazirah Arab. Wong sugih kok. Ya nek panjenengan kurmane napa, Pak? Ajwa, tenane lho iki. Walah, elok berarti niki. Sing ajuane sing cilik apa sing rada gede? Oh sing cilik ya, Wan. Paling nek kula lan panjenengan sampe buka bersama niku kurmane napa? Kholas. Golden napa? Sukari. Ngoten niku to. Lah nek kurmane Abdullah bin Auf lho benten, kurmane kurma tenanan. Nek kula lan panjenengan samidahan niku kita rapat tenanan. Legine nggih kelegean. Nah, waktu itu dibagilah sama Hamzah. Bagi Hamzah ini ada kurma makan, Pak. Tiba-tiba, Pak. Ketika Abdurrahman bin Auf itu makan kurma satu gigitan dengan Hamzah tadi. Gitu, makan dikunyah. Tiba-tiba dari matanya Abdurrahman bin Auf meneteskan air mata. Nangis, Pak. Pamannya Nabi Hamzah heran, loh, kalau gini ngopo, mangan enak kok malah nangis. Kudune nek dahar makanan enak nih, kudune seneng apa senep, Pak? Seneng. Nek bare rapatnya seneng, nek makannya seneng. Nah, kemudian ditanya sama Hamzah demikian, kenapa kamu nangis? Ma tabkika. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai Hamzah, wahai pamannya Nabi, saya teringat Nabi Muhammad dengan dua hal. Kenapa saya menangis? Karena dua hal. Yang pertama, saya itu tahu betul kurma yang dimakan setiap hari oleh Nabi tidak seenak kurma yang kita makan hari ini. Saya bisa setiap hari makan kurma enak setiap hari, bahkan bisa setiap saat saya bisa makan kurma ini. Tapi saya tahu betul Nabi Muhammad kurma yang dia makan setiap saat jauh dari kata seperti ini. Artinya kurmanya nggih biasa. Yang kedua, wahai Hamzah, ketahuilah, saya tahu betul kapan terakhir Nabi memakan kurma seenak ini. Ya, saya lupa ya, ini beliau menyampaikan gini. Saya ingat betul Nabi Muhammad terakhir itu makan kurma enak sebelum atau setelah perang apa gitu, saya lupa. Intinya setelah perang apa gitu. Tapi nek niku kula tesih kelingane hitungane, Pak. Hitungane niku jarak dari beliau Nabi Muhammad itu makan kurma enak sebagaimana yang dimakan sama Abdurrahman bin Auf tadi dengan hari ini yang jaraknya itu sekitar 2 tahun lalu. Jadi Nabi Muhammad makan kurma enak gitu 2 tahun pungkur. So biat nih, Pak. Ya. Ngenten iki napa? Cara pandangnya para sahabat itu seperti itu, Pak. Ya. Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat Nabi nangis kelingan nek Nabi Muhammad niku dari kurmane mboten seenak ini. Tapi yang sakniki napa wonten? Jenengan nyate nangis kelingan gurune napa wonten? Ngono mboten? Ora mungkin. Malah berharap ketemu gurune sing bayari. Lah ora kurang ajar ya. Lah ketemu ning warung sate kok rada metu-metu to iki. Wah, itu ngenteni aku, Ustaz, oh ya bayar di sana ya. Ya. Tapi ganteng yang ngoten niku. Ya. Nah, ini contoh bagaimana Abdurrahman bin Auf sekaya apapun tetap melihat dunia itu tidak berlebihan. Contoh yang terakhir, sudah ada ya? Contoh terakhir. Ini cerita yang sangat terkenal ya. Umar bin Khattab, kita tahu badannya tinggi besar, rambutnya
rada panjang, gagah, medeni, keker, pol-polan itu. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab bertamu ke rumahnya Nabi, menangis. Kenapa? Karena melihat pipinya Nabi berbekas tikar, ya, kelosok, ya, setelah bangun tidur. Umar bin Khattab nangis, Rasulullah heran. Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menyampaikan, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak sedih? Bagaimana saya tidak menangis ketika saya melihat Kisra? Tahu Kisra, Pak? Kisra itu pemimpinnya Persia ketika itu. Persia kan waktu itu digdaya besar-besaran. Ya. Saya tahu betul ya Rasulullah, Kisra, yang mana Kisra itu adalah pemimpin satu kelompok, pemimpin satu kerajaan, pemimpin satu negara. Mereka yang hanya diberikan kekuasaan yang tidak seluruh alam, hanya diberikan kekuasaan satu negara saja, satu kerajaan saja. Mereka tidurnya di singgasana yang berlapiskan emas. Kasurnya empuk, nyaman. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau ini adalah utusan lil alamin, untuk semesta alam. Yang mengurus semesta alam ini kan jenengan, yang diamanahkan oleh Allah. Tapi bagaimana pemimpin seluruh alam kalah kenikmatannya dibandingkan pemimpin satu negara, satu kelompok? Bagaimana saya tidak bersedih ya Rasulullah? Nah, yang hebat jawabannya Nabi. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, ketahuilah, mereka itu orang Persia, orang-orang kafir itu yang tidak mau mengimani Allah. Wahai Abu Bakar, ketahuilah, mereka orang-orang yang tidak mau mengimani Allah dan mengimaniku, ya, mereka itu sejatinya adalah umat yang disegerakan. Saya ulangi, mereka ini sanjang Nabi adalah umat-umat yang disegerakan. Apanya? Nikmatnya fit dunia. Maka kita tidak heran, Pak, orang-orang yang tidak beriman justru banyak yang kaya. Tol Trans Jawa dari Jakarta, dari mana pentok Jakarta sampai Surabaya, mayoritas yang pemilik sahamnya siapa? Orang-orang non Muslim, orang kafir. Maka kita nggak boleh heran, dan kita nggak boleh kok mengatakan Allah tidak adil, tidak boleh. Memang cara pandang Islam seperti itu. Ya. Sedangkan kita Abu Bakar, kita ini umat Islam ini, kita ini adalah umat yang ditangguhkan. Umat yang ditangguhkan. Apanya? Nikmatnya akan ditukar nanti, ditahan dulu di dunia, tapi akan diberikan sepenuhnya ketika di surga. Kemudian Rasulullah memberikan pengibadatan. Wahai Abu Bakar, wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar, benar. Ya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab. Ya, wahai Umar, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia itu sebagaimana kita berjalan di padang pasir yang tujuan kita sangat jauh nggak kelihatan. Tapi ketika kita berjalan di padang pasir, tiba-tiba kita menjumpai satu pohon yang sangat rindang, Pak. Wes panas, ketemu wit rindang, mampir mau badan. Kata Rasulullah, pohon itu adalah dunia. Tapi pertanyaannya, pas kita istirahat di bawah pohon itu, dangu mau badan. Boten, karena tujuan kita tidak di situ, tujuan kita masih di sana. Sedangkan orang-orang kafir melihat pohon ini adalah kenikmatan yang sebenarnya. Ya. Maka istilah tiang Jawa ini ku bener. Dunyo gur mampir ombe. Kula niku bangga betul Pak kalih perkataan iki, tak gowo ning Manado, tak beto ten Padang, tak gowo-gowo perkataan iki. Dunia itu hanya mampir minum. Kok iso? Aktivitas yang lebih mudah daripada minum itu apa coba? Enggak ada. Karena sesepele itu dunia di pandangan Islam. Kenapa kok enggak dunia gur mampir madang mboten-mboten? Kesuwen. Wong milih lawe kesuwen. Ngapa kok mboten dunia gur mampir turu ngoten? Oh, suwen. Pamane mimpine ketemu janda.
Ini masalah, Pak, Bapak Ibu. Maka kita harus betul-betul memahami bagaimana prinsip Nabi. Dunia itu hanya tempat ampiran, sedangkan ketika kita di dunia tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ingat, kita ini umat yang ditangguhkan. Tahan dulu sama Allah. Nikmati kapan nanti di akhirat mendapatkan surga. Kalau cara pandang kita seperti ini, Pak, kita akan hidup di dunia dengan rendah hati. Karena nggak ada celah untuk sombong. Kita mau ke sana, ingat, ini titipan Allah. Kita punya mobil, ketika orang mengatakan, Pak, pripun kok jenengan iso gadah mobil itu? Hada min fadli Rabbi. Itu ucapan orang-orang muslim. Ini semua titipan Allah, ini semua karunia Allah. Bukan kok justru wong niki pinter-pinter sing golek duit, ampun ngoten. Nuki ngetong-ngetongi banget nek wong kuwi bermasalah di dalam hatinya. Ya, maka Bapak Ibu, monggo kula lan panjenengan sami pada malam hari ini belajar satu sifat. Nanti insya Allah kita sambung lagi, yang mana sifat yang ini merupakan sifat penting yang harus kita jaga adalah sifat hauna atau lemah lembut. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.